setiap orang punya jalannya masing-masing. Nah, kalau kita renungkan, Kang, jadi sekian miliar manusia, semua punya ceritanya masing-masing. Berarti yang menciptakan kehidupan ini amazing. Keren, Allahu Akbar, ya Allah. Pak Gubernur, saya punya lagu nih, lagunya The Winner. The Winner. Saya ingin lagu The Winner ini menjadi back songnya MotoGP. Ini the first song for MotoGP. You punya dream apa aja? Jangan pernah terhentikan untuk meraih impian itu. Unstoppable. Inilah kita sebagai pejuang yang tidak pernah menyerah. Here we are. Never give up. Jangan pernah menyerah. Terus setelah itu gimana dong kalau udah kita nggak pernah menyerah? Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di part berikutnya. Ini part ketiga, saya ngobrol sangat asik, penuh makna. Jadi ikuti dari awal ya, part 1, part 2, dan sekarang kita berada di part 3. Sesuai janji saya di part 2 kita bahas ini nih, sangat luar biasa, Kang. Keajaiban perjalanan. Ini sesuai yang ada di sini nih. Keajaiban perjalanan 6 lagu dari Gempa menuju MotoGP. Betul. Lagunya ini The Winner. Bahkan saya sudah tonton nih, sudah manggung juga di stage-nya Dewa ya. Dewa. Betul. Dan gak main-main, rekamannya nih di Jakarta ya. Oke. Wow, ini perjalanan The Winner ini deh. Kapan kok terbersit? Apakah sejak awal memang sadar memiliki bakat lagu? Apa ya sebenarnya kalau ditanya itu, jadi kembali kepada yang tadi part 2 pernah saya bilang, saya tahu tapi tidak maha tahu. Ada yang maha tahu ya, yang memperjalankan saya gitu ya. Wow. Nah, jadi The Winner ini adalah sebuah judul lagu ya. Ya. Dan sekaligus menjadi judul buku saya yang pertama. Jadi buku motivasi yang pertama namanya The Winner gitu. Kenapa? Ini ada yang menarik karena tadi keajaiban ya, 6 keajaiban. Artinya begini. Saya ini bukan seorang komposer ya, bukan. Dan saya juga bukan seorang penyanyi yang saya suka nyanyi, saya bisa main gitar ya. Tetapi ya biasa-biasa aja, hanya untuk menghibur sendiri dan sebagainya. Itu senang aja gitu. Saya suka gitu ya. Dari kecil itu saya suka nyanyi gitu. Nah, terkait dengan itu, nyanyi itu memang begini. Jadi ketika saya di part 1 saya masuk dunia motivator itu, saya ingin ada sesuatu yang beda. Ya. Karena saya bisa nyanyi, saya ingin saya mengcombine ya. Antara nyanyi dengan motivasi. Karena saya meyakini bahwa sesuai dengan riset ya, bahwa ada belahan otak kiri, otak kanan. Nah, otak kiri itu lebih kepada logik katanya. Logik 2 tambah 2 4 gitu kan. Ya, artinya stagnan seperti itulah dan seterusnya. Nah, sementara otak kanan itu lebih kepada intuisi. Ya tadi lah misalnya orang punya dream, dia merancang sesuatu yang abstrak dan sebagainya. Dia yakin gak dengan yang abstrak itu? Nah, itu si otak kanan tadi ya. Jadi dari riset tadi, sehingga saya ingin mengcombine itu. Jadi ketika saya akan berbicara, ketika saya memotivasi, karena ini keluar dari logika. Nah, seperti tadi misalnya. Jadi sesuatu yang 2 tambah 2 saya ingin 1000 kan. Nah, misalnya ini kacau nih. Iya betul. Memang gak biasa ini. Nah, kalau 2 ditambah 2 kan 4 ya. Nah, tapi saya ingin 1000. Kehidupan kayak gitu. Kita nggak tahu. Ya seperti tadi saya buktikan. 3 orang guru bahasa Inggris, 3 orang dari NTB waktu itu yang ikut tes ke Jepang kan gitu ya. 2 orang guru bahasa Inggris, 1 guru biologi. Ya, yang lulus biologi. Jadi guru bahasa Inggris karena terjerumus oleh takdir ya. Nah, itu karena nggak ada guru bahasa Inggris. Tesnya susah bahasa Inggris, namanya mau keluar negeri TOEFL banget kan. Saya juga merasa susah juga saya rasakan, tapi ya saya doa aja kepada Allah sebelum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika ini lulus membuat aku dekat kepadamu, luluskanlah. Hanya itu aja. Setelah itu ya jalan nih tes, ngalir aja. Kemudian lulus ya. Ya oke lah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sana, memang ada sesuatu yang by design, memang dia punya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Nah, kalau kita renungkan, Kang, jadi sekian miliar manusia, semua punya ceritanya masing-masing. Berarti yang menciptakan kehidupan ini amazing. Keren, Allahu Akbar, ya Allah. Subhanallah. Wow, itu Kang. Nah,
Kemudian kan tadi ya terkait dengan keajaiban, kenapa ajaib gitu kan. Nah, jadi ini trigger pertama saya mengarang lagu itu begini. Gempa kan 2018. Takut kita Pak, udah gempa, udah. Itu waktu itu betul-betul gimana nih gempanya kok di Lombok katanya gempanya sangat unik gitu ya. Dan saya ingat setelah gempa yang malam sampai 7, sekian skala Richter ya. Jadi saya waktu itu daripada nunggu di rumah takut rumah roboh, ya udah saya ambil gitar saya nyanyi aja gitu, nyanyi lagu Ian Fals, lagu Terminalnya Sprengki kan, seneng. Nah, pas saya lagi nyanyi datang anak-anak muda tuh di kampung itu, Bang, besok kita ngamen aja. Iya itu kan di Lombok Utara parah sekali katanya. Kita dapat uang, kemudian kita belikan Indomie. Oh iya oke deh kalau gitu. Saya besok paginya ambil gitar ya, daripada nunggu gempa ya udah ayo kita ke pasar lagi. Saya ngamen Pak, guru ngamen ya. Ngamen saya kan. Saya ke pasar Cilojo itu ingat. Kan banyak tetangga saya. Ih, Pak Heri kok ngamen? Enggak, bukan untuk saya. Ini saya minta sumbangan sama ibu-ibu karena saya mau kasih ke Lombok Utara. Artinya waktu itu saya ingat ya dapat sekitar 500.000 lah ya. Nah, pas istirahat saya di pos ronda di BTN tuh ya di Cilojo, adalah si anak muda ini. Nah makanya nanti di dalam buku ini ceritakan sosok anak mudanya ada nantinya. Ada patah anak muda di sini ya. Jadi anak muda yang men-trigger saya. Bang, tadi pas abang nyanyi keren Bang. Oh iya, benar keren. Tapi abang itu akan lebih keren. Gimana? Kalau abang nyanyikan lagu sendiri. Oh jadi kalau gitu saya harus buat lagu ya? Iya dong. Sebentar dong kalau gitu. Karena rumah saya, kalau dalam buku saya itu saya bilang jaraknya sepelemparan batu. Wah itu kan dekat nyampe saking dekatnya. Ya oke lah. Saya ambil ke rumah, ambil kertas kan. Oh ya oke. Kalau begitu sekarang ini kan sedang gempa ya. Oke, saya buat lagu judulnya Bumi Bergetar. Karena saya ingat waktu gempa pertama Sembalun. Rumah saya rasanya bergetar. Maka saya langsung tulis Bumi Bergetar. Subhanallah Kang, Allah Akbar. Hanya 15 menit lagu itu jadi. Wow. Nah pas lagu itu jadi, kan ini anak-anak kecil nih yang korban gempa itu sedang ngumpul tuh. Nih Pak Heri punya lagu nih, dengerin ya. Saya langsung pakai gitar. Gimana? Bagus Pak Heri, bagus. Wah benar, iya betul. Saya nyanyikan lagi, bagus. Akhirnya lagu itu sering dinyanyikan di kampung saya. Ibu-ibu nanya, saya udah searching di YouTube katanya, nggak ada. Oh itu lagu saya bilang belum saya ke YouTube kan. Nah unik juga ya. Nah inilah momentumnya saya bermusik Kang. Nah kan saya punya sahabat namanya Baron nih, Juragan Baron ini unik dia itu. Dia nggak. Saya juga kenal dia itu. Kenal ya? Iya. Dia itu memang penuh dengan rahasia menurut saya. Memang sampai sekarang dia itu manusia misterius buat saya juga. Jadi kenapa penuh rahasia? Dia pernah cerita kepada saya siapa dia dan susah nggak tahu ya. Jadi waktu itu sore-sore dia datang. Pak Heri, Kak Heri, katanya punya lagu. Oh iya, saya punya lagu. Kenapa? Aku pengen denger dong. Oh iya siap. Ngambil gitar. Saya nyanyikan lagu itu. Dia diam aja gini. Oke, bagus katanya. Sekali lagi dong. Sekali lagi terus dia ngeluarin HP. Terus tanya, mau diapain lagu saya? Udah nyanyi sudah. Ya saya juga cerita sedikit ada apa nih anak ini. Ya udah saya bilang nyanyi aja. Nyanyi saya. Selesai kan? Kalau saya nyanyi, terus dia klik. Ternyata dikirim. Ternyata Bang Baron saya baru tahu. Mas Suruhan saya baru tahu namanya Baron itu. Ternyata dia pernah kerja di rekaman di Jakarta 19 tahun. Tapi selama dengan saya dia nggak pernah ngomong. Nggak pernah cerita. Kan? Ya. Saya ingat balasan dari namanya Anto ya, dari Summerfield itu, Summerfield Band, gitaris dia. Apa jawaban pertama di WA itu? Pas setelah saya nyanyi dengar lagu saya, dia bilang, Bang, suaranya gawat nih. Saya kan nggak ngerti bahasa mereka. Suaranya gawat. Bang Baron, kenapa dibilang suara saya gawat? Serak atau kacau nih suara saya? Unik juga waktu itu. Oke. Dia cuma gini aja nih, bagus ya. Oh bagus ya? Benar. Akhirnya Bang Isron waktu itu si Anto dengan sukarela membuatkanlah musiknya. Dibuatkan musiknya, beberapa hari kemudian dikirim musiknya. Terus denger, ayo Mas Ari dengerin, bisa isi vokal? Oke, saya isi vokal lewat HP.
terus disatukan. Setelah jadi saya dengar. Saya dengar, oh, bang, keren bang. Iya keren lah kamu. Unik juga tuh dari sana. Terus kan Bang Yusron kan undang saya ke KPID kan? Iya. Itulah jadi lagu kedua kan. Lagu kedua judulnya Energi Mimpi. Jadi ini untuk kepada sahabat semua. Di sini ada lagu pertama Bergetar, lagu kedua Energi Mimpi, semua penuh dengan inspirasi ya. Ya, oke. Lagu kedua juga jadi, kemudian di aransemen juga, dan akhirnya menjadi lagu yang sekarang saya udah uji coba ya. Dari anak SD sampai perguruan tinggi rata-rata suka. Kalau misalnya teman-teman sahabat semua pengen dengar lagu saya, klik aja di YouTube Harry Kaizen. Ada di sana judulnya Energi Mimpi. Googling Harry Kaizen. Iya betul. Ya, nanti akan temukan di situ. Pokoknya yang Harry Kaizen itu satu-satunya namanya. Kalau ditemukan di Google maupun di YouTube ya. Klik, jangan lupa subscribe. Ya, wah luar biasa. Bener Kang. Nah, ini kan fokus ke The Winner ya. Tadi kan keajaiban kan. Iya. Nah, kenapa tadi saya bilang keajaiban? Karena saya juga nggak tahu kok saya waktu itu dikasih lagu terus sama Allah itu. Pas tadi ya, lagu pertama. Ya saya pikir saya mau nulis lagu. Makanya saya bilang ini ajaib nih, jadi saya punya lagu. Lagu kedua, Energi Mimpi juga sama itu. Iya. Jadi begini sahabat semua ya. Jadi saya ngarang lagu itu bukan berarti saya ingin seperti artis kebanyakan. Saya nulis lagu kemudian saya buat kemudian enggak. Saya nulis lagu kedua namanya Energi Mimpi. Saya waktu itu masih di SMA Kopang. Masih PNS itu ya. Jadi waktu itu saya hanya begini. Saya ingin, karena saya udah mulai masuk dalam dunia motivasi ya. Saya ingin setiap anak yang masuk ke SMA Kopang, itu mereka selama 3 tahun mereka udah punya rencana selama 3 tahun. Pengen apa? Ada yang mungkin saya pengen setelah 3 tahun bahasa Inggris saya menjadi begini, matematik saya menjadi begini, atau basket saya begini dan seterusnya. Itu yang saya ingin tekankan. Maka dari itu lagu Energi Mimpi itu mendorong untuk siswa punya planning atau mimpi selama 3 tahun itu apa dia sama Kopang. Wow. Itu akan saya berikan di MOS waktu itu. Udah siap tuh saya tuh. Tapi karena ada perubahan schedule, akhirnya nggak dinyanyikan. Ya udah. Tiba-tiba saya diundang sama Pak Yusron. Memberikan trauma healing ya. Trauma healing. Waduh, ini sahabat gini ya. Saya ingat waktu itu saya bayangkan nih KPID yang mengundang saya nih. Saya bayangkan itu sound systemnya bagus, besar gitu. Iya besar. Tahu-tahu pas kesana, Allah Akbar ya Allah, sound system kayak gini. Kecil yang datang ke tenda pengungsian, 2 tenda pengungsian. Datangnya Bang. Oh, saya udah siapkan ya lagu-lagu yang ini ya, The Massive, lagu pokoknya motivasi. Tapi ini energinya nggak ada nih, saya bilang kurang-kurang artinya masih ya harus, karena saya harus teriak nih. Akhirnya ketika dalam keadaan terdesak begitu, saya ingat lagu Energi Mimpi. Udah aja saya nyanyikan itu keliling tenda itu. Saya nyanyi, hei kau yang di sana, apa kabar hari ini? Mereka jawab, baik. Wih, mantap nih lagu Energi. Saya keliling itu 2 tenda itu. Ternyata keren nih lagu ini. Nah, Pak Yusron pulang dari sana. Saya di rumah setelah sholat isya, ya Allah saya ingin menyelesaikan lagu ini. Akhirnya saya buat part untuk rapnya. Dan rapnya itu, jadi saya beritahu kepada Anda semua ya, bahwa sahabat semua, kalau kita udah punya mimpi, maka hidup kita itu akan seperti di rap lagu saya. Jadi kalau orang sudah punya mimpi, hidupnya akan, biarlah dia bagikan rembulan di hatimu. Biarlah dia bagikan mentari di nyali. Mentari nih, kalau mentari sebegini, pernah padam ya, untuk mengejar mimpi. Kemudian kalau udah orang yang udah punya mimpi, biarkanlah dia menjadi navigasi, akan menunjukkan arah kemana kita akan melangkah. Karena kita udah punya mimpi, mau kemana kita? Kan gitu kan? Itu dia mimpi kita. Kita mau ke sana. Orang yang mengatakan jangan ke sana, enggak. Terima kasih, saya mau ke sana kok. Enggak apa-apa, saya jalan terus. Walaupun tadi seperti Pak Yusron di episode 2. Gila kamu mau berhenti dari, enggak, saya pengen ke sana kok. Biarin orang mengatakan gila juga nggak apa-apa. Saya mau ke sana kok. Begitu kan? Nah, ini yang terakhirnya, biarlah dia menjadi intuisi memutuskan ya atau tidak. Oke. Saya jadi saksi di lagu itu. Jadi karena di lokasi pertama gagal memenuhi ekspektasinya, Kang Heri akhirnya merubah lagu. Dan di lokasi kedua kita trauma healing, akhirnya dia bawa band dan alat sendiri.
Ini di Batu Kliang kalau nggak salah. Ya. Di lokasi kedua trauma healing dengan Kang Heri luar biasa. Di situ saya ngeliat, wah ini deh keluar kayaknya nih kegilaannya saya. Dan memang luar biasa. Saya juga menjadi saksi antusiasme anak-anak. Kita menghibur anak-anak yang sudah ketakutan, yang tidur di tenda gitu. Jadi dengan motivasi ya double sebetulnya lagi itu kan. Lagu secara terhibur tapi sekaligus memberi motivasi. Betul. Nah, Kang, saya balik ke The Win. Siap. Di lagu ini, apa sebetulnya energi apa yang sesungguhnya Kang Heri mau sebagai poinnya? Oke, siap ya. Ini akan menuju ke segmen akhir kita ya. Jadi begini. Jadi sebenarnya saya ketika saya tadi ya, ini ajaib kan tadi lagu tadi kan. Akhirnya dia memang secara takdir harus lahir lagu itu, Kang. Seperti kita punya anak gitu. Ya. Saya setuju dengan Iwan Fals, lagu itu bagaikan anak, Kang. Karena dia tidak bisa dipaksa. Dia akan lahir waktunya itu udah pas gitu. Kapan dia lahir, Kang? Saya punya lagu yang 2 tahun baru selesai. Ada 15 menit. Ada 15 menit, Kang. Jadi ini unik nih lagu ini. Jadi nggak bisa di ini, Kang. Jadi akhirnya setelah lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga sampai ke lagu kelima tuh. Nah lagu kelima itu setelah 5 lagu itu saya kunci nih. Kayaknya ini udah cukup nih, udah jadi buku nih. Waktu itu. Karena lagu pertama tentang penyadaran ya, tentang kekuasaan terbesar di dunia ini, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakini dalam buku itu, kalau udah mereka sadar waktu gempa kita takut, ya sadar tidak sadar kita bilang Allahu Akbar gitu ya. Karena nah setelah kita takut, setelah tahu bahwa kesadaran terbesar ke sana, berikutnya ayo dong dalam hidup ini buatlah impian. Nah buatlah impian yaitu dengan lagu kedua, si energi mimpi. Kalau udah punya impian terus bagaimana dong kita mulai? Bagaimana nanti? Ini Bang Baron nih. Jadi Bang Baron ini saya bilang ini tokoh provokatif untuk kebaikan. Ke saya ya. Saya nanti izin saya spill fotonya ya. Foto penyebut Bang Baron ya. Iya betul. Mudah-mudahan dia setuju. Tapi nggak perlu minta izin. Gini Kang. Jadi saya terus terang Kang. Jadi gini si Bang Baron itu bilang gini. Ada satu hal yang ente ini punya karakter banget. Apa Bang? Ente itu orangnya bagaimana nanti kan? Jadi nggak mikir panjang, pokoknya kalau mau ayo sudah jalan sudah. Jadi sampai kita mau memviralkan bagaimana nanti Harry Kaizen buat kaos seperti ini kan? Ya ada tulisannya bagaimana nanti ini. Tapi ternyata kurang keren nih, kurang dahsyat nih. Terus gimana Bang? Ya buat aja dong lagu. Akhirnya saya buat Kang waktu itu. Sehari jadi itu lagu itu. 1 malam jadi. Bagaimana nanti. Itu lagu ketiga. Jadi kalau kita udah punya impian, destinasi udah kita tentukan, bagaimana mulai sudah, nggak usah ditunda gitu. Saya bilang gitu. Ini yang membuat kita nggak nyampe-nyampe, ditunda terus gitu. Nanti itu analisa terus. Harus begini nggak jadi. Iya. Hitung terus nggak jadi. Nah kalau udah jadi ya, masuk lagu keempat. Lagu keempat itu pohon kehidupan. Ya, jadi pohon kehidupan itu saya secara pribadi ya gitu, saya melihat satu hal yang sangat keren dari pohon. Jadi pohon itu tidak instan. Ketika dia tumbuh lemah gitu kan, ya, kemudian dia tumbuh membesarkan akar menjadi kuat, batang menjadi kuat, daunnya tumbuh dan sebagainya. Setelah itulah dia baru berbuah. Ya. Tapi setelah berbuah dia ikhlas siapapun yang menikmati buah hikmatinya. Ya. Nah, saya bercermin dari itu. Biarkanlah kita tumbuh dengan apa yang ada dalam diri kita masing-masing supaya mewarnai kehidupan ini. Jangan dipaksa. Biarkan karena dia ada waktunya. Tapi bukan berarti kita konsep sabar itu melakukan semua dengan cara yang terbaik, terhebat. Seperti di podcast yang kedua ya. Hari ini adalah anugerah yang terhebat. Lakukan yang terbaik. Jadi setiap hari kita lakukan yang terbaik, maka insya Allah hasilnya juga yang terbaik. Dan yang kelima itu adalah dirimu. Ya, lagu kelima itu dirimu. Ya, dirimu itu apa? Saya renungkan, saya udah punya karya dan sebagainya. Terus siapa nih? Itu malam-malam saya cerita. Jadi saya bilang, oh ya, ini adalah persembahan saya kepada Tuhan saya. Gitu. Ya, itu romantis ya sebenarnya, bisa jadi terhadap pasangan kita, kepada anak kita. Sangat intim. Jadi sangat romantis lah gitu lah lagu itu. Dan setelah itu 5 saya kunci sebenarnya Kang. Saya tidak akan memasukkan lagu apapun lagi. Setelah buku itu jadi draftnya, kok kenapa nggak bisa jadi buku nih? Kenapa nih? Ada apa nih? Terus aja Kang. Akhirnya ternyata
tahun 2022. Nah, ini bagus nih, nanti teman-teman ya sarankan kalau nanti berkesempatan untuk lihat buku saya. Kalau bisa beli tuh buku saya ya, biar nanti bisa menjadi satu hal yang bisa jadikan motivasi lah. Ya. Jadi karena ini adalah the winner gitu ya. Jadi saya setelah orang dengan 5 lagu itu mereka lakukan semua. Ya. Ternyata akhirnya saya terbersihlah sesuatu yang sepertinya lagu The Winner harus masuk. Karena kalau Anda menjalani hidup seperti 5 lagu tadi, maka Anda akan menjadi The Winner dalam bidang Anda masing-masing. Gitu. Jadi ini penutupnya. The Winner ya. Iya. Jadi si The Winner itu begitu. Nah, sebenarnya Kang The Winner itu kerennya gini ya. Jadi waktu itu tahun 2012 nih. 2012 saya udah sholat jamaah di masjid terbesar di Lombok Tengah, di Masjid Agung Praia. Jadi di sini ada potongan clippingnya ya. Jadi saya potong tuh jam sekian, saya nulis lah 65 impian saya. Waktu itu pokoknya apa yang ada di kepala saya tulis. Saya pengen ini. Sampai 65 impian. Betul. Yang menarik. Impian ke-13 coba baca tuh sama Mas. Ini di halaman berapa deh? Ini bentar ya. Jadi ini perlu kita bongkar dulu nih. Ya, benar-benar nih. Jadi ada di dalam lagu The Winner. Nih Kang. Nah ini ada impian ke-13. Oke. Kan ada di sana kan? Pakai tulisan ya? Betul kan? Betul. Ini tahun 2012 kan? 12. Entah di mana sebetulnya sirkuit itu. Sih nggak tahu juga kan, nggak ada kabar-kabar MotoGP mau datang ke Lombok kan. Tapi 2012 saya udah berani menulis di dalam kertas impian itu, I want to attend the MotoGP race. Itu kan ada. Dicatat di sini. Saya tulisan real saya itu. Kayaknya ada impian ada bisikan goib ini ya Mas bahwa nanti akan ada race di situ. Ya benar gini ceritanya gini. Saya itu penggila nonton MotoGP. Iya. Ya, karena saya waktu itu nggak tahu ya, tertarik sekali sama si Valentino Rossi itu. Wah, itu kita sama. Kalau dia baik, saya mesti nonton itu. Ya benar. Jadi saya lihat si Rossi itu yang saya percaya gitu. Jadi saya ambil pelajaran dari dia. To become the winner, to become number one, ya. It is not easy, but it is possible. He work hard, so hard. Saya ingat ya, kalau si Rossi itu mau tanding gitu ya. Jadi dia sampai nyoba ban aja sampai berapa kali. Ban yang pas itu apa misalnya. Soft, medium, atau hard gitu kan. Jadi saya betul-betul, karena itu waktu itu saking saya gilanya nonton MotoGP, kalau ada siaran MotoGP, keluarga saya berhenti, ini sekarang bagian saya, nggak boleh ada yang ganggu. Itu dari si Valentino Rossi juara-juara terus ya. Waktu dia menikahi Hayden itu saya udah mulai nonton MotoGP. Oke. Jadi akhirnya itu yang membuat saya seperti itu. Jadi akhirnya saya nulis itu. Suatu saat saya ingin dong nonton MotoGP gitu. Sebenarnya itu aja. Jadi tapi ternyata 2022 MotoGP datang ke Lombok. Amazing. Ya kan 10 tahun setelah tulisan ini kan. 2022 datang MotoGP ke Lombok. Nah, waktu itu Kang, terus terang saya gini ya. Pada saat datang ke Lombok, ke Lombok gitu. Saya betul-betul Kang, saya ingin sekali sesuai dengan yang itu. Saya ingin nonton MotoGP. Tapi saya tidak punya duit nih. Pasti saya nggak punya duit. Kan tadi kan berarti kan 2022 saya udah pensiun. udah berarti PNS kan? PNS. Dan ini saya rasakan sekarang. Wah, duitnya kurang nih, nggak seperti dulu. Dan itu nggak apa-apa. Ini adalah sebuah perjalanan. Saya harus nikmati itu. Tapi kembali lagi, karena tadi saya bilang keajaiban, perjalanan keajaiban nih Kang. Ya. Kenapa saya bisa sampai ke sirkuit MotoGP ya? Padahal uang nggak punya waktu itu. Jadi saya waktu itu saya punya project melakukan pembinaan bahasa Inggris di SMP 1. Asalnya project itu bukan karena saya mau ngajar bahasa Inggris nih. Enggak. Ada anak saya diberi nilai 10 bahasa Inggrisnya di rapot sementara. Ketika saya lihat, oh kamu nilai bahasa Inggris 10 ya? Oke, duduk dengan Bapak, saya bilang. Oke, let's talk English with me. Because your mark is 10. You should responsible to your mark, saya bilang. Karena kamu nilainya 10, kamu harus tanggung jawab dong. Ngomong bahasa Inggris dengan Bapak. Ternyata anak saya nggak bisa ngomong. Sebentar nih, ente nilai 10, tapi saya langsung datang Kang ke sekolah itu. Saya ingin ketemu guru bahasa Inggris.
Nah, itulah saya. Jadi spontannya itu Kang, saya datang, Bu, sebentar saya tanya sama ibu. Kenapa anak saya dikasih nilai 10? Saya tanya, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Ini Pak Heri, karena dia itu hanya tes tulis aja. Begitu ya. Kalau begitu, saya punya beban moral dong kalau gitu. Kalau begitu Bu, boleh nggak saya minta tambahkan 5 orang anak supaya belajar dengan anak saya. Saya akan drill untuk speakingnya. Oh ya boleh kalau gitu Pak Heri. Ternyata Kang, setelah saya ngomong gitu, setelah saya datang berikutnya, mana murid yang saya akan ajar? Anda 5 orang, 25 orang. Waduh, ini satu kelas kata itu kalau gini. Ya akhirnya saya serius juga, nggak setengah-setengah gitu. Ini takdir dari Allah gitu ya. Ya itu saya pas openingnya saya bawa grup band saya. Saya bawa grup band saya untuk opening belajar bahasa Inggris dengan saya gitu kan. Akhirnya menarik. Dan yang menarik Kang, jadi waktu itu anak saya dari asalnya pemalu gitu ya. Pemalu, dia ngomong bahasa Inggris. Di acara perpisahan dia menjadi MC yang menggunakan bahasa Inggris. Wah, asik gitu ya. Jadi ya Allah, senang sekali saya dari perjalanan itu ya. Nah, ternyata pada saat saya mau report tentang bahasa Inggris kepada kepala sekolahnya. Nah, kepala sekolah itu kebetulan sahabat saya. Namanya Pak Abdul Mujib. Di sini ada di buku ini. Ada. Ya, jadi wajahnya kayak apa ada. Anda nanti lihat. Karena itu perjalanan lagu The Winner kan? Ya. Ini kan tadi keajaiban. Nah, saya bilang begitu kan? Jadi pas saya ngomong, saya mau laporkan nih tentang bahasa Inggris, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Kemudian nih, saya bilang di akhir pembicaraan itu saya mau pulang nih. Lombok ada motor GP nih. Terus dia nanya ke saya, mau nonton? Saya nggak punya tiket. Mau dong. Ini ada tiket nih 1. Tiket 1 Pak Yusron. Saya ambil aja. Mana sih? Saya bawa tiket, saya bawa. Waktu itu kemudian saya berangkat. Tapi ingat waktu itu ada anak saya yang di SMA si Bikri ya, pengen banget dia nonton motor GP. Karena waktu itu dia pernah dikumpulin, ayo kita ke sirkuit. Betapa gembiranya dia dalam perkumpulan pramuka di sekolahnya. Ternyata di sana tidak nonton motor GP tapi bersihkan jalan. Karena saya ingat ke sana, oke dia saya ajak. Itu kan salah satu partisipasi juga. Akhirnya saya ajak. Nah, saya ingat dengan Bang Baronnya bertiga. Oke Bang, yang penting kita lihat suasananya kayak apa motor GP. Yang penting seperti itu. I want to attend the MotoGP race gitu. Saya hadirlah di arena MotoGP gitu. Nah, Bang Yusran waktu itu saya merasakan dahsyat sekali loh. Tumben macet sampai kayak gini menuju ke bandara itu. Saya melihat seumur-umur saya di Lombok kayak gitu. Mobil yang nggak pernah saya lihat ada. Mulai dari kelas yang sampai mobil mewah ada. Waktu itu berarti memang keren MotoGP ini. Nah, dari sana sebenarnya sudah mulai saya tertrigger nih. Tertrigger untuk ya nggak tahu ya, ini alam bawah sadar saya kan. Akhirnya pas sampai di sirkuit kita janjian, Fikri kamu masuk di arena. Saya di luar aja lihat keramaian dan sebagainya karena nggak punya tiket. Kasihan. Ya nih dengar nih sama Pak Gubernur nih. Pak Gubernur saya punya lagu nih, lagunya The Winner. Saya ingin lagu The Winner ini menjadi back songnya MotoGP. Ini the first song for MotoGP. Nanti selain itu ya, jadi itu kan yang menginspirasi saya. Nah kemudian pas si Fikri udah keluar. Ayo dong nak, ceritakan gimana sih dahsyatnya MotoGP itu. Iya Pak, begini aja deh. Itu pas MotoGP datang bareng-bareng. Saya pengen denger tuh suara knalpotnya kayak apa. Sampai kayak gitu Pak Yusron, ya Allah. Terus saya bilang, wih Pak, dahsyat Pak. Pokoknya yang bisa dicerita. Keren ya kalau begitu. Saya langsung, oke deh. Akhirnya kita dengan Bang Baron dan sebagainya pulang lebih dulu gitu. Mas Red, udah Isya ya. Nah udah Isya kok saya rasanya saya bisa nih buat lagu nih. Lagu tentang MotoGP nih. Ya. Udah sholat Isya, sholat sunat. Ya mintalah sama Allah. Ya Allah, saya ingin buat lagu MotoGP nih. Gitu. Akhirnya saya ambil gitar saya. Saya coba cari nada. Ini kayaknya enak nih. Tapi yang saya ingat waktu itu Kang, saya akan buat rapnya dulu. Ya. Nah rapnya ini betul-betul saya terinspirasi oleh seorang pembalap yang menjadi kalau nggak ada dia nggak rame. Bisa nebak mungkin siapa? Coba sekarang. Kalau nggak ada dia nggak rame. Siapa sekarang?
Rossi kan udah pensiun sekarang. Siapa Yang tuh? sekarang Iya betul. Marc Marquez. Ya. Ya. Jadi itu salah satu yang ada di lagu saya. So lewat podcast ini, okay, special for Marc Marquez, you know that my song is inspired by your story. You know that you are newcomer in the 2013, but when you come in GP Championship, you become the winner. First time you come and then you become the winner. This is very motivated for us to bolster the confidence to everybody. Don't be hesitant to your ability. Jadi saya merasakan bahwa si Marquez ini telah membuat sebuah tatanan kekuatan raja-raja MotoGP berubah waktu itu. betul Bayangkan dia newcomer dan menjadi juara dari kelas 250 cc. Kang. Jadi yang saya bayangkan gini, jadi langsung saya buat rapnya. Ya, walaupun saya nggak pakai gitar ya, saya akan nyanyikan rapnya. Unstoppable, unstoppable, here we are, never give up, come and become the winner. Itu Kang. Jadi unstoppable. Jangan pernah terhentikan kalau Anda punya dream. Ya. Ini pesannya nih. Jadi lagu ini, you punya dream apa aja. Jangan pernah terhentikan untuk meraih impian itu. Unstoppable. Inilah kita sebagai pejuang yang tidak pernah menyerah. Here we are, never give up. Jangan pernah menyerah. Terus setelah itu gimana dong kalau udah kita nggak pernah menyerah, kita udah usaha dengan semaksimal mungkin, maka insya Allah kita akan mendapatkan come and become the winner. Ini sebuah karya ya, bukan hanya saja untuk mengangkat Indonesia. Menurut saya ini sebuah, bagi Kang Heri ini pembuktian bahwa di part 1 dia sudah menyatakan, mempatrikan bahwa teladan. Jadi apa yang sudah dia lakukan ini akan dia buktikan. Dan nomor satunya tentu berserah diri tadi Kang. Betul kan? Harus Semuanya harus kita serahkan, bahwa mematri doa, mematri harapan, mematri cita-cita, tentu dengan harapan juga. Sebelum closing Kang, ya ingin kepada semua yang melihat podcast ini. Ya. Saya berharap kepada yang semua melihat podcast ini, saya menciptakan lagu The Winner. Seperti tadi perjalanannya begitu rupa, penuh dengan spiritual dan seterusnya. Jadi saya mengajak kepada semua, kita bukan mustahil untuk menciptakan sejarah. Dunia pernah punya lagu We Are the Champion. Indonesia kita punya lagu The Winner. Nah, mudah-mudahan jadi lagu The Winner, spirit utamanya tadi mendorong kepada semua orang yang saya ambil dari perjalanan MotoGP setiap pembalap gitu ya. Jadi ini kita ambil itunya intisarinya, never give up. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita minta kepada yang maha memungkinkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Come and become the winner. Kalau Anda pengen lihat penampilan saya, bisa Anda buka YouTube Heri Kaizen, klik The Winner. Nonton. Dukung saya tuh supaya Indonesia, kita nih Lombok ya. Jadi Lombok ini bisa punya sejarah nih. Kita punya lagu The Winner. Lahirnya di Lombok, gitu kan? Dan nanti, ya insya Allah, saya berharap bahwa suatu saat ketika si parade MotoGP datang di sini kan, saya ingin nyanyi bareng-bareng dengan pembalap itu, dan mereka nyanyikan tadi rap yang kita kita nyanyikan tadi, walaupun simpel tapi ini membawa pesan kepada seluruh manusia di seluruh dunia, bidang apapun. Unstoppable, unstoppable. Here we are, never give up. Come and become the winner. Wow. Dan saya pun merasakan energinya. Saya di depan Kang Heri ini merasakan ini. Karena apa? Satu persatu sudah dibuktikan. Allah jawab. Allah sudah jawab. Dari mimpi Kang Heri dari sejak awal ingin menghajikan ibu, sudah. Berikutnya ini sudah. Kang, ini tinggal seperti di awal, nunggu waktunya saja. Karena semua punya ritme, semua punya waktunya. Seperti lagu lahir, ada yang 2 tahun, ada yang 15 menit. Jadi ini nunggu waktunya saja. Tapi melalui podcast ini, kita berharap ini akan menjadi kebanggaan kita bersama nanti, bahwa lagu The Winner ini lahirnya dari Lombok,
untuk Indonesia dan menggema di dunia. Keren. Amin. Amin. Ya, ini harus dong Kang nih. Semoga para pejabat kita Dukung dong kita Pak pejabat. Kadis pariwisata. Ini Bang Kadis ini harus nonton ini. Nanti saya japri aja ya. Ini. Siapa masih Pak Jamal kan? Iya, masih Pak Jamal. Oh, Pak Jamal. Pak Jamal. Ini kita udah ada bukunya nih. Ya, nanti ini harus. Nanti karena beliau yang atur gitu. Oke. Sangat luar biasa, Kang. Siap. Podcast kali ini energinya langsung pertama ke saya ini. Karena saya berhadapan langsung. Energi berikutnya ke teman-teman. Tonton. Jangan lupa buat kopi dulu. Siapkan camilan, baru tontonnya part 1, part 2, part 3. Sangat luar biasa bersama Kang Harry Kaizen. Kang, dalam perjalanan ke depan semua, saya sebagai sahabat berharap semua akan berjalan insyaallah sesuai dengan catatan mimpi Kang tadi. Amin. Ya, tahap demi tahap Allah akan jawab. Siap. Kita saling doa untuk kebaikan. Ya, melalui podcast ini juga saya sampaikan, dukung Kang Harry Kaizen. Silahkan berkunjung ke YouTube-nya, nanti ke media sosialnya yang lain, karena banyak hal. Ada yang lupa juga Kang. Ya, apalagi bahwa nanti dalam bulan Juli ya Kang ya. Di tahun ajaran baru Harry Kaizen bersama dengan PGRI ya. Karena saya adalah pengurus PGRI. Itu karya kami. Jadi saya akan roadshow. Kami akan roadshow, yaitu yang akan kami roadshow-kan itu. Jadi Dare to Dream, bagaimana berani bermimpi, bagaimana menjadi pemenang dalam impian tersebut, dan nanti kita sama-sama bisa nikmati, kita bareng-bareng di dalam roadshow tadi, kita bareng nyanyi Energi Mimpi, kita bareng juga nyanyikan lagu The Winner. Oke. Tunggu nanti ada saatnya akan tampil, dan juga nanti izin saya spill nih. Pengalaman konser di depan Pak Presiden. Kak Heri sudah membawakan lagu yang sangat luar biasa di acaranya PGRI. Itu di depan Presiden. Ini sangat luar biasa. Oke, saya spill nanti ya. Ini buat di depan. Oke, nanti sepanggung dengan Pak Presiden. Sepanggung dengan Pak Presiden. Wow, ini sangat luar biasa. Waktu itu sebenarnya nggak Pak Presiden nggak lihat ya. Cuman artinya panggung itu dipakai sama Pak Presiden gitu. Jadi karena yang nggak tahu ya, pas pampres dan sebagainya, waktu saya juga nggak ngerti karena memang saya bukan siapa-siapa. Saya orang daerah yang ingin menyampaikan karya saya sampai tingkat nasional. Tapi secara prinsip Kang, jadi sesuai dengan capaian yang disampaikan oleh tim saya puas karena melihat audiens, yang terutama audiens mengapresiasi lagu kita. Wow. Kita tinggal tunggu aja Kang. Insya Allah Presiden akan mengundang kita ya. Oke. Semua punya waktu. Oke. Demikian sangat luar biasa. Dukung terus konten-konten yang bermanfaat ini untuk kita saling memotivasi ke depan. Sampai ketemu lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibawa juga ke Mekah. Jadi ibu pengen nggak berhitung kah? Saya bilang pengen. Tapi uangnya dari mana? Ya Allah. Kemudian saya bilang, oke ibu, siapkan kesehatan, jaga kesehatan. Saya kirim uangnya dari Jepang. Maaf nih, jangan baca nih. Kemudian kita ngomong kepada murid, murid-murid, kamu harus rajin baca. Itu akan mentah dengan sendirinya. Karena tadi kan, Rasulullah itu begitu, dia memberikan contoh kan. Jadi karena contoh itu karena dahsyat, bisa mewakili jutaan kata. Secara ekonomi, betul Kang. Orang melihat itu gila ya, Heri itu misalnya kan. Orang luar ini. Tapi kan kalau tidak mengetahui apa sebetulnya yang berkecamuk diri. Jadi segenting itukah? Atau levelnya kalau sekarang levelnya apakah itu cara satu-satunya? Oh mantap. Ya oke, saya kembali kepada hal yang sangat mendasar ya. Jadi sekarang yang mendasar itu begini. Jadi kita itu tahu, tapi ada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah anugerah yang terbesar? Maka anugerah terbesar adalah hari ini. Kenapa hari ini terbesar? Karena kita belum tentu bisa hidup sampai besok. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.